Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini sama-sama mengikuti kegiatan forum silaturahmi. Perkenalkan, saya Jeremy Rawi selaku Kapolres Manado. Di kesempatan ini kita akan sama-sama mendiskusikan tentang kondisi perekonomian yang menurun dalam kurun waktu 6 bulan selama tahun 2020 ini yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat beberapa masyarakat yang memiliki pekerjaan sebelumnya terpaksa di PHK. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau memperkenalkan dulu beberapa audiens yang hadir pada saat ini, yaitu yang pertama Bapak Ketua RT dari lingkungan-lingkungan yang ada di Manado. Berikutnya dari Dinas Ketenagakerjaan, para tokoh agama, dan dari Ketua Forum Pencari Kerja. Baiklah, saya lanjut. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui, pandemi COVID-19 ini membawa begitu banyak dampak dari segala aspek kehidupan, baik itu untuk kalangan orang kaya maupun orang miskin pun semuanya kena dampaknya. Dan salah satu dampak yang paling terasa oleh semua kalangan masyarakat itu adalah di bidang perekonomian. Begitu banyak masyarakat yang harus terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaan atau tempat kerja yang mereka kerjakan mengalami kerugian. Dan akibat dari PHK tersebut timbullah begitu banyak angka pengangguran di Indonesia. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa pemerintah pusat telah melakukan beberapa upaya untuk membantu masyarakat. Jadi yang mungkin awalnya Bapak Ibu sekalian pikir pemerintah tidak melakukan apa-apa, tapi sekarang saya mau membantu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kiranya Bapak Ibu sekalian juga boleh meneruskannya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu, bahwa pemerintah pusat sudah mengupayakan berbagai cara untuk membantu masyarakat Indonesia. Ada 7 langkah-langkah pemerintah yang sudah mereka usahakan selama pandemi ini untuk mengurangi angka pengangguran. Langkah pertama yaitu mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sekitar 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi stimulus ekonomi ini dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usahanya sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya. Selanjutnya, pada kebijakan kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Yang ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Yang keempat, memprioritaskan pemberian intensif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi para pekerja yang terkena PHK. Pemerintah telah memberikan intensif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat. Hingga saat ini telah terrealisasi lebih dari 680.000 penerima pemanfaatan pekerjaan ini yang sebelumnya adalah korban PHK. Kebijakan kelima itu memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.
Dan langkah ketujuh yaitu menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19. Jadi itu adalah 7 langkah pemerintah yang telah pemerintah usahakan bagi seluruh warga Indonesia untuk membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Pada yang di sini mau saya tekankan yaitu ada pada poin keempat, yang dimana pemerintah memberikan pelatihan program kartu prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Itu pun kartu prakerja tersebut diberikan kepada para warga masyarakat yang baru lulus dari kuliah atau mempunyai gelar sarjana atau D4 yang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, yang dimana pelatihan tersebut boleh ditujukan untuk melatih warga Indonesia untuk membangun suatu usaha ataupun mencari pekerjaan tanpa harus berlama-lama menjadi pengangguran. Juga saya mau menghimbau di sini bahwa agar bapak-bapak ibu sekalian, jikalau di lingkungan rumahnya terjadi suatu tindak pidana atau kriminalitas, agar segera menghubungi Polri untuk melaporkan hal tersebut, agar terjadinya komunikasi dua arah antara Polri dan masyarakat dalam membangun keamanan dan ketertiban pada negara kita ini. Jadi sekian dari penyampaian saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mau minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.